Tindak pidana korporasi ini memang di Indonesia belakangan ini berubah. Hal ini dikarenakan banyak sekali rekor yang dilakukan oleh korporasi namun tidak bisa dikenakan pidana. Namun sebelumnya bahwasannya tindak pidana korporasi ini memang sudah diatur. Terlebih lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999. Memang korporasi pertanggungjawabannya akan dilihat bagaimana peran serta dari korporasi tersebut. Di undang-undang, khususnya undang-undang yang ini sudah sangat lengkap sekali. Karena di samping sudah diatur siapa saja yang melakukan tindak pidana korporasi terhadap penyelenggara utama, dan juga sudah diatur juga bagaimana pertanggungjawabannya. Pasal 116, 118 itu sudah diatur sedemikian. Berkenaan dengan pelaksanaan fungsional dan lain sebagainya itu sudah dimakan secara gamblang sehingga apa? Korporasi dapat dilakukan apabila dia melakukan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak bisa korporasi tersebut untuk bisa dipertanggungjawabkan atau disalahkan. Namun ini dan bahkan lebih ekstrim lagi pasal 88 bahwasanya berkenaan dengan strict liability khususnya untuk berkenaan perkara-perkara korporasi bisa dipertanggungjawabkan tanpa mereka yang salah. Itu di dalam undang-undang 30 tahun 2009 sudah diatur secara menyeluruh dan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang A dan B orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Artinya, apabila dalam satu tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, maka yang bertanggung jawab adalah badan hukum. Karena badan hukum pada saat ini bisa dikenakan pidana, maka yang bertanggung jawab pengurus korporasi. Siapa itu pengurus korporasinya? Adalah orang-orang yang ada di dalam akte pendirian korporasi yang ditunjuk sebagai direktur utama atau direktur atau juga komisaris. Apabila yang melakukan tindak pidana korporasi tersebut, maka dia yang bisa bertanggung jawab akan tindak pidana yang ditujukan kepada korporasi, itu pengurus korporasi, yaitu direktur utama yang dapat melakukan yang mewakili korporasi tersebut mewakili kegiatannya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila satu tindak pidana lingkungan hidup telah diputus satu putusan yang misalnya yang dikenakan oleh bawahan dan korporasi atau orang yang bertindak masuk di dalam bagian korporasi atau yang mengatasnamakan korporasi sudah diputus dalam satu putusan pengadilan, apakah korporasi tersebut itu masih dapat di dalam undang-undang hidup ini, pengelolaan undang-undang hidup ini, itu korporasi masih dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang khususnya adalah yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi itu sendiri. Jadi maunya tadi yang saya sudah katakan bahwasanya pengurus korporasi yang diwakili oleh direktur utama yang mewakili di dalam yang mewakili dalam pengadilan dia yang tercatat sebagai orang yang bertanggung jawab. Meskipun sudah ada putusan yang menyatakan bawahan atau bagian di bawah dari korporasi yang bertugas sebagai manajer itu sudah dilakukan pidana, itu masih tetap korporasi dapat dikatakan bisa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku pidana. Kalau korporasi dengan pidana pelaku pidana umum lainnya, namanya orang-orangan, jadi ya kita jelas ada pidana negara, ya. Terhadap korporasi kalau terbukti bersalah, ya terhadap korporasi bila terbukti bersalah, maka yang akan diutamakan adalah berkenaan dengan denda terhadap korporasi tersebut, karena memang di dalam asas umum pidana korporasi tidak bisa dilakukan penahanan misalnya oleh pidana. Maka apa yang bisa
dengan pengkoperasi adalah berkenaan dengan denda, penggantian denda terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hanya saja di dalam undang-undang pengelolaan lingkungan ini, di samping korporasi juga bisa dikenakan terhadap diri orang atau person dari pengurus korporasi tersebut. Itu nanti dikaitkan apakah memang ada perannya atau tidak di berbagai setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan nyampainya baku mutu udara ini, baku mutu air, baku mutu air laut, atau terjadi baku kerusakan lingkungan hidup, tidak dengan pidana paling 3 tahun atau maksimal 10 tahun, denda 3 miliar dan 10 miliar. Ini berkenaan apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana berkenaan dengan dilampauinya baku mutu udara, itu sudah tercatat bagaimana baku mutu udara, sudah dijelaskan juga di dalam penjelasannya. Baku mutu air juga sudah ada. Baku mutu kriteria baku mutu air laut, yang baku mutu dan juga kriteria baku kerusakan lingkungan. Yang ingin saya coba menjelaskan adalah kriteria baku kerusakan lingkungan. Ini adalah yang kelalaian yang melihat tidak memperhatikan atau lalai terhadap prinsip hati-hati yang sudah dikasih dalam undang-undang. Kaitannya dengan kita dari awal dan sebelumnya ya ada ibu namun ibu korban juga gitu ya. Kalau Saudara sendiri pernah melihat lokasi yang ada di daerah Pernah? Pernah? Ya. Tahun berapa? November 2016. November 2016. 2015. Apa yang saudara ambil dari sana? Working yang melihat apakah kondisi lahan yang kan tentang kebakaran yang terjadi di lahan PPJ di Jakarta. Apa yang saudara ambil dari sana? ya, yang saya lihat karena diinginkan oleh pihak ini masih dalam perkara, tapi kalau menurut kami melihat dirinya, Ya, silakan. saya melihat dari kondisinya ada masih bekas-bekas terbakarnya lahan. Kemudian juga ditunjukkan adanya awan bola api dari lahan sebelahnya, itu lahan masyarakat atau saya lupa itu lahan masyarakat atau lahan HTI. Kemudian juga ditunjukkan bahwasannya api tersebut sampai ke lahan pihak DJP ini adanya menurut informasi adanya angin yang terlalu besar. Sedangkan di situ saya melihat adanya kali atau aliran air itu sampai 6 meter. Kalau secara logika, kalau api tersebut merambatnya dari bawah, itu tidak mungkin karena harus melalui aliran sungai itu sendiri. Tapi kemungkinan itu adalah adanya angin yang besar. Saya juga melihat berkenaan dengan adanya sawit-sawit yang memang sudah tumbuh, yang bahkan sudah ada bisa panen, yang tingginya itu ya kurang lebih sampai 90 cm lah gitu kan. Itu sawit yang terbakar. Kami dibawa oleh pihak DJP melihat secara langsung lokasi mana yang terbakar. Tapi tidak semuanya ya. Ya, yang terbakar ditunjukkan karena kan memang luas lahan yang terbakar yang menurut informasi dari pihak DJP sekian 100 hektar. Kami melihat dari titik awal apinya saja. contohnya hasil pengujian satu kerusakan tadi dipergunakan dalam tindak pidana dan kemudian
satu bulan kita ingin membuktikan kepada yang mulia. Kami mohon kehadiran itu saja bisa membuktikan. Itu saja yang tidak ada kita permasalahkan. Jadi kan karena bukan selama kalau punah seperti Hiroshima itu tidak mungkin mau lama mau tahu pun tidak mungkin kalau sudah punah. Jadi kami ingin membuktikan kesaksian ahli yang dibilang punah 100%. Kalau punah 100% tidak akan muncul, tidak kembali. Kami menunjukkan ada cacing, masih ada semut, masih ada buruk, jadi tidak ada punah. Nah itu juga tumbuhan itu masih ada. Itu saja yang mulia. Kami mohon sangat mulia untuk kehadiran itu saja yang mulia. Jadi intinya saudara itu ingin menerangkan itu tidak benar, gitu ya, tidak ada punah orang dan fauna karena di keterangan ahli itu mengatakan punah 100%. Kalau punah tidak ada cerita untuk mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun yang Hiroshima sampai ratusan tahun baru bisa kembali. Nah kalau ini kalau dibilang punah itu aja kalau memang dia mengatakan kita hanya membuktikan bahwa memang tidak punah, itu yang mulia. Karena di keterangan ahli itu dan dakwaan itu juga mengatakan bukan kita rekayasa, memang betul di dakwaan itu betul-betul dibuatkan punah 100%. Jadi kita ingin membuktikan bahwa itu memang tidak ada terjadi kepunahan. itu silakan nanti saudara keluarkan di dalam penjelasan. Bukan kita membuktikan yang mulia. Kalau nggak lihat itu nggak tahu. Karena penuntut itu tidak pernah melihat, hanya